Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi untuk matematika peminatan ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri seperti itu. Kemarin kan limit fungsi trigonometri ya. Sekarang turunan fungsi trigonometri. Oke, yang dibahas dalam turunan fungsi trigonometri itu yang pertama ada turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus, kemudian turunan fungsi trigonometri lanjutan, yang ketiga turunan tingkat tinggi, kemudian yang terakhir nanti ada aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk hari ini kita bahas yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang nomor 3 dan nomor 4 seperti itu ya. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu, turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Oke, pada saat dulu kelas 11 kan kalian sudah belajar mengenai turunan ya, tepatnya fungsi aljabar, turunan pada fungsi aljabar, sudah sampai turunan berantai dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri seperti itu. Nah, notasi turunan masih ingat ya, bisa pakai F aksen seperti ini, atau Y aksen, atau DY per DX, atau DX seperti ini. Ini adalah notasi-notasi turunan. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi sinus dan fungsi kosinus, kita pakai definisi dari turunan. Masih ingat definisi turunan ya? Pakai limit. Jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, ini adalah definisi turunan seperti itu. Oke, jadi ini diingat-ingat. Nanti kita akan gunakan ini untuk mencari turunan dari sin dan cos. Oke, yang pertama dulu, turunan fungsi sin. Jadi jika fx-nya sama dengan sin x, maka berdasarkan definisi turunan, kita dapat membuatnya seperti ini. Tadi definisi turunan kan ini ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, seperti ini. Oke, tinggal kita masukkan fx plus h. Kalau fx-nya sama dengan sin x, maka fx plus h-nya itu sama dengan sin x plus h. Jadi x-nya di sini diganti dengan x plus h. Seperti itu. Oke, dikurangi dengan fx. Fx-nya kan sin x ya. Ini, kemudian dibagi dengan h. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, masih ingat rumus sin min sin nggak? Misalkan ada sin A dikurangi sin B, itu kan sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Nah, ini rumus-rumus pada kelas 11 dulu, waktu trigonometri lanjutan. Oke, sin dikurangi sin itu sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Nah, ini kan ada sin dikurangi sin nih. Oke, kita pakai rumus ini untuk menyederhanakan. Jadi limit h mendekati 0, tadi kan jadinya 2 cos setengah jumlah ya. Ini kan ada x plus h, di sini ada x, jadi dijumlahkan x plus h ditambah dengan x dibagi 2. Kemudian sin setengah selisih. Ini kan x plus h, kemudian dikurangi dengan x di sini, dibagi dengan 2. Hanya di bawah tetap seperti itu. Kemudian kita sederhanakan menjadi limit h mendekati 0 dari 2 cos x ditambah x, kan 2x ditambah dengan h dibagi 2 ya. Kemudian dikalikan dengan sin h per 2. Oke, masih ingat limit trigonometri pada bab 1 ya? Kalau ada limit h mendekati 0 dari sin h per 2 dibagi dengan h, maka ini hasilnya setengah, benar? Oke, dan hanya dimasukkan ke sini kan 0 ya.
Ini jadi tinggal 2 cos 2x dibagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2 kan tinggal cos x, bener ya? Oke, kemudian 2 dikalikan setengah itu kan 1. Jadi tinggal cos x seperti ini. Sehingga kita peroleh turunan pertama dari fx sama dengan sin x itu sama dengan cos x. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah memperoleh turunan dari sin x itu sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, turunan dari fungsi kosinus. Caranya masih sama, pakai definisi. Jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Oke, selanjutnya dimasukkan fx plus h. Di sini fx-nya sama dengan cos x. Berarti kalau fx plus h, x-nya diganti dengan x plus h, seperti itu. Oke, dikurangi dengan fx-nya tadi cos x dibagi dengan h. Kemudian kalau ada cos min cos, masih ingat nggak cos min cos itu hasilnya apa? Oke, jadi kalau ada cos min cos, di sini cos a dikurangi dengan cos b itu sama dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Oke. Paham ya? Di sini adalah rumus cos min cos. Kita masukkan cos min cos tadi min 2 sin setengah jumlah, berarti x ditambah h ditambah dengan x dibagi 2 dikali dengan sin setengah selisih, jadi x plus h dikurangi dengan x dibagi 2, seperti itu. Nah, bawahnya tetap dibagi dengan h. Kemudian kita sederhanakan, jadinya limit h mendekati 0 min 2 sin x ditambah x tadi 2x ditambah dengan h dibagi dengan 2, dan sin x dikurangi x habis ya, tinggal h per 2 dibagi dengan h, seperti itu. Nah, sama seperti tadi, limit h mendekati 0 dari sin h per 2 dibagi dengan h itu kan setengah. Jadi di sini tinggal min 2 sin h-nya kan ini 0 ya. Jadi kan tinggal 2x dibagi dengan 2, hasilnya x dikali dengan ini hasilnya setengah. Min 2 dikali setengah itu kan min 1, berarti ini hasilnya tinggal min sin x, seperti itu. Sehingga kita peroleh turunan pertama dari fx sama dengan cos x itu adalah f aksen x sama dengan min sin x. Jadi turunan dari cos x itu sama dengan min sin x. Oke, paham ya? Kemudian sekarang yang kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri lanjutan. Oke, pada bagian ini kita akan mencari turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. X sama dengan tan x, fx sama dengan secant x, fx sama dengan cosecant x, dan fx sama dengan kotangen x. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi ini, kita menggunakan rumus pada turunan fungsi aljabar. Jadi kalau ada fx sama dengan u per v perperan seperti ini, maka turunan dari f atau f aksen x itu kan sama dengan turunan u dikali dengan v dikurangi u dikali turunan v per v kuadrat. Masih ingat ya rumus turunan ini ya? Oke, dulu kelas 11 ini. Dibuka-buka lagi bukunya. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk mencari turunan dari tan x, kemudian secant x, kemudian cosecant x, dan kotangen x. Masih ingat ya, tan x itu kan sama dengan sin x per cos x. Oke, jadi tan itu sama dengan sin x per cos x, kemudian secant x itu sama dengan 1 per cos x, kemudian cosecant itu sama dengan 1 per sin x. Kalau kotangen x itu sama dengan cos x per sin x. Jadi gunakan itu untuk mencari turunannya dengan menggunakan rumus ini, seperti itu. Oke, sebagai latihan kalian, silahkan dicari turunan rumus-rumus fungsi-fungsi ini tadi, tan x, secant x, dan sebagainya. Ini ada 4.
dengan menggunakan rumus f aksen x ini. Oke, silahkan dicari, kemudian ditulis di buku kalian, kemudian difoto ya. Oke, jadi itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.